Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 12. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Namun sebelum jauh lebih lanjut membahas tentang kasus-kasus tersebut, kita harus memahami dulu nih makna hak dan kewajiban warga negara itu seperti apa. Karena yang kita bahas adalah kasus-kasus dari hak dan kewajiban tersebut, jadi sangat berkaitan. Nah, sekarang apakah sama hak warga negara dengan hak asasi manusia? Apakah sama pula kewajiban warga negara dengan kewajiban asasi? Silahkan kalian catat poin-poin penting apa saja yang ada pada video ini. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita membahas kasus-kasus tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui makna hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan gabungan kata yang memiliki keterikatan, di mana hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Bentuknya bisa berupa kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Nah, setiap hak ini mempunyai sebab akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Kewajiban di sini adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap orang. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seorang pekerja berhak mendapatkan uang atau gaji apabila dia melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sudah dibebankan kepada dirinya. Apa perbedaan hak asasi dengan hak warga negara? Hak asasi merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia yang bersifat universal atau berlaku bagi seluruh warga dunia. Sedangkan hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, hak asasi tadi bersifat universal, tidak terpengaruh atas status warga negaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Sekarang, bagaimana perbedaan kewajiban asasi dengan kewajiban warga negara? Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap orang. Sedangkan kewajiban warga negara adalah kewajiban dasar seseorang yang dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Biasanya, pembatasan ini dilakukan melalui perundang-undangan atau konstitusi yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Nah, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar bagi semua orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Kausalitas hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Seseorang yang mendapatkan hak karena kewajibannya sudah dipenuhi. Misalnya, contohnya seperti tadi, seorang pekerja mendapatkan gaji atau uang setelah ia melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya tersebut. Nah, hak dan kewajiban warga negara ini juga tidak bisa dipisahkan ya, karena bagaimanapun juga kewajiban itulah yang memunculkan hak, dan begitupun sebaliknya. Akan
Akan tetapi nih ya, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya saja nih, di dalam konstitusi negara kita ada pasal yang menyebutkan bahwa setiap warga negara ini berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, tapi realnya di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan bernegara itu bagaimana? Contohnya saja nih, saya temui akibat adanya pandemik yang berkepanjangan seperti sekarang ini menyebabkan semua kalangan masyarakat, terutama yang masyarakat kelas menengah ke bawah terkena dampaknya, di mana perekonomian ini sangat susah sekali untuk mencari kerja, banyak sekali PHK di mana-mana, mau melamar kerja juga susah karena tadi banyak yang di PHK pula. Nah, sehingga di sini pemerintah pusat juga berinisiatif untuk memberikan bantuan COVID. Akan tetapi nih pada kenyataannya ya masih saja kita temui hak dan kewajiban itu masih tidak seimbang seperti apa yang kita harapkan. Karena bisa kita lihat contohnya karena pembagian bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Nah, hal ini tuh menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, hak yang menerima bantuan dan kewajiban yang memberikan bantuan oleh aparat desa atau kelurahan. Nah, apabila keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial di antara kita, di antara masyarakat tersebut. Apabila terus-menerus dilakukan kesenjangan itu, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, untuk itu seimbangkanlah antara hak dan kewajiban. Nah, di sini ada tugas aktivitas 1. Nah, setelah kalian menyimak informasi video ini dan sumber belajar yang lain bisa dari buku ataupun sumber internet, coba kalian rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat sendiri. Satu lagi tambahan ya. Bagaimana cara kita dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban kita sebagai seorang warga negara? Oke, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Terlebih kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban supaya kesenjangan di antara kita hilang ataupun tidak ada sama sekali. Oke, terima kasih.